Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo mengungkapkan pers dapat memandu masyarakat dalam memilih informasi dan dapat mendorong kemajuan bangsa. Sementara Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan media massa merupakan institusi strategis dalam pembangunan karakter bangsa selain sekolah atau lembaga pendidikan. Menurut Presiden Jokowi, keberadaan pers nasional membuat Indonesia memiliki pegangan dan panduan dalam memilih informasi yang bermutu, mencerdaskan, dan mendorong kepada kemajuan. Tidak hanya Presiden, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengapresiasi kerja-kerja jurnalistik yang dinilainya mendukung upaya mencerdaskan bangsa. Menurutnya, media massa berperan penting dalam membangun pola pikir dan sikap masyarakat. Media massa merupakan salah satu institusi strategis dalam pembangunan karakter bangsa selain sekolah atau lembaga pendidikan. Media massa juga menjadi salah satu sumber belajar penting yang memperkaya ekosistem pendidikan nasional, khususnya di era informasi seperti saat ini. Untuk mengetahui kemeriahan puncak peringatan Hari Pers Nasional 2022, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Sirena Graciela dan juru kamera Andini Anissa dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, Sirena, seperti apa rangkaian kegiatan di puncak Hari Pers Nasional 2022 saat ini di Kendari saat ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, bersamaan dengan peringatan Pers Nasional, hari ini juga menjadi puncak dari serangkaian acara Hari Pers Nasional atau HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana HPN 2022 kali ini mengangkat tema Sultrajaya Indonesia Maju. Untuk puncak perayaan dari HPN 2022 ini diselenggarakan di pelataran Masjid Terapung Al-Alam, Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebenarnya sudah diselenggarakan sejak pagi hari tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini acaranya sudah berakhir, Rolando. Dari yang sebelumnya, sebenarnya untuk lokasi puncak perayaannya ini berada di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, namun juga dipindahkan ke Masjid Al-Alam Kendari, Sulawesi Tenggara, dikarenakan masjid ini menjadi salah satu landmark religi dan juga menjadi representasi dari masyarakat Sulawesi Tenggara. Nah, menurut pantauan kami pada pagi hari tadi, sebenarnya untuk perayaan HPN 2022 ini dirayakan dengan cukup meriah dan juga dihadiri dengan cukup banyak masyarakat, begitu khususnya dari insan pers, namun juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, seperti salah satunya adalah penggunaan masker. Nah, untuk puncak perayaan ini juga ikut dimeriahkan dan juga dihadiri secara virtual begitu oleh Presiden Joko Widodo, di mana sebelumnya Presiden Joko Widodo tidak jadi datang ke Kendari, Sulawesi Tenggara dikarenakan kasus dari COVID-19 yang melonjak cukup tajam di Indonesia, apalagi pada kurun waktu seminggu terakhir. Sementara itu, sejumlah pejabat lainnya selain dari Presiden Joko Widodo juga turut hadir secara langsung, seperti ada Menpora Zainuddin Amali, kemudian juga ada Gubernur dari Sulawesi Tenggara yaitu Ali Mazi, kemudian ada Ketua MPR Bambang Susatyo, dan juga Ketua dari Dewan Pers Muhammad Nuh. Rolando. Baik, Sirena, tadi Anda menyampaikan bahwa Presiden Jokowi hadir melalui daring dalam peringatan Hari Pers Nasional 2022 ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Presiden terkait Hari Pers Nasional 2022 ini? Ya, Rolando, tentu saja ada pesan yang menarik yang juga turut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Pers Nasional 2022 ini, meskipun Presiden Joko Widodo hanya dapat hadir secara virtual saja. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini menjadi tahun-tahun yang cukup menantang dan cukup berat bagi industri pers di Indonesia, apalagi dengan berbagai disrupsi, kemudian juga ada tekanan yang hebat di tengah digitalisasi teknologi saat ini, sehingga dengan adanya kondisi saat ini juga industri pers diharapkan dapat
berkreatif begitu dengan teknologi-teknologi yang ada, memikirkan ide-ide yang inovatif, bagaimana caranya untuk tetap dapat survive, dapat terus mengabarkan informasi dan memberikan informasi tentunya dengan aktual dan juga terpercaya, berkualitas bagi masyarakat. Dan berikut ini merupakan harapan dari Presiden Joko Widodo terkait harapannya khususnya untuk insan pers kepada insan pers yang ada di seluruh Indonesia. Insan pers yang saya banggakan, dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media-media mainstream, media-media arus utama harus secepatnya bertransformasi, harus semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal-kanal dan platform-platform dengan berita-berita baik, mencerdaskan dan mengisi konten-konten yang berkualitas dan menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada. Sementara itu, Rolando, Presiden Joko Widodo juga terus berharap agar pers dapat membanjiri kanal dan juga platform dengan informasi-informasi, berita-berita yang menarik dan juga membuat konten berkualitas dan juga ikut mencerdaskan bangsa. Apalagi pers saat ini sebagai salah satu mitra pemerintah diharapkan juga dapat membantu memperkuat agenda bangsa dan juga memperkuat ekosistem dari industri pers. Dan juga pers merupakan lokomotif dari kemajuan bangsa. Selain itu juga Rolando, tadi ada sejumlah rangkaian acara yang juga cukup menarik, seperti ada penandatanganan nota kesepahaman antara Dewan Pers, kemudian juga antara Kesatuan Wartawan Indonesia dengan sejumlah lembaga dan juga kementerian yang ada di Indonesia. Dan juga satu hal yang cukup menarik yang hanya dilakukan setahun sekali adalah adanya penyerahan anugerah jurnalistik, yaitu anugerah jurnalistik Adi Negoro kepada 6 kategori begitu, di mana penyerahan anugerah jurnalistik ini dilakukan hanya sekali setahun kepada 6 kategori, yaitu cetak, cyber, televisi, radio, foto, dan karikatur. Dengan adanya penyerahan anugerah Adi Negoro yang selalu dilakukan setiap tahun ini, pers juga tentunya diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang selalu menarik, berkualitas bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Kembali ke Anda di studio, Rolando. Baik, terima kasih Sirena atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat Hari Pers Nasional. Ya, baik. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Sirena Graciela dan juru kamera Adini Anissa dari Kendari, Sulawesi Tenggara.